Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abida Umami dari kelas TBIB semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 204190038. Saya dari kelompok 22 dengan dosen pembimbing magang yaitu Bapak Safiruddin Al-Baqi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara dari kegiatan magang yang telah saya lakukan, yang telah berlangsung dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 30 September. Saya berkesempatan untuk melakukan observasi dan wawancara di Madrasah Aliyah Ma'arif Al-Islah Bungkal. Berikut ini adalah lokasinya, yaitu Madrasah Aliyah Ma'arif Al-Islah Bungkal yang beralamat di Jalan Raya Bungkal Ngrayun, kilometer 1, Desa Kalisat, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur dengan kode pos 63462. MA Ma'arif Al-Islah didirikan pada tahun 1989. Madrasah ini berdiri atas prakarsa dari tokoh-tokoh Kiai NU sekecamatan Bungkal yang tergabung dalam MWC NU Kecamatan Bungkal dengan status sebagai sekolah swasta dan berakreditasi B. Sekolah sebagai lembaga dan organisasi harus memiliki tujuan dan target dalam jangka panjang. Untuk itu, MA Ma'arif Al-Islah memiliki visi dan misi sebagai pijakan untuk mencapai tujuan dan target tersebut. Visi: beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan dan teknologi. Misi: 1. Melaksanakan pembelajaran, pembimbingan secara efektif sehingga setiap siswa dapat belajar secara optimal sesuai potensi yang dimiliki. 2. Menumbuhkan penghayatan terhadap pendidikan dan ajaran agama Islam, Al-Quran, hadis, dan Ahlu Sunnah wal Jamaah sebagai sumber kearifan dalam segala tindakan dan menanamkan wawasan keagamaan haluan Ahlu Sunnah wal Jamaah. 3. Menumbuhkan semangat keunggulan secara optimal kepada seluruh warga madrasah. 4. Mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal. 5. Menerapkan manajemen partisipasi dengan melibatkan seluruh warga madrasah dan komite madrasah. 6. Mendorong dan membimbing siswa untuk melaksanakan ibadah secara tertib, berakhlakul karimah, dan melaksanakan syariat Islam yang berhaluan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Pada kegiatan magang satu ini, ada beberapa prosedur yang harus kami lakukan agar kegiatan ini dapat berjalan sesuai harapan sehingga informasi yang kami butuhkan dapat terpenuhi. Prosedur yang pertama adalah melakukan koordinasi dan mengantar surat tugas ke madrasah pada hari pertama kegiatan magang dimulai. Kami meminta izin kepada pihak sekolah dan melakukan koordinasi untuk melaksanakan pembukaan magang. Pembukaan magang ini dilaksanakan sebagai langkah awal kegiatan magang satu dimulai. Setelah itu, kami diberi waktu selama kurang lebih 1 bulan untuk melakukan observasi dan wawancara di madrasah dengan menerapkan protokol kesehatan. Setelah kurang lebih 1 bulan kegiatan magang ini berlangsung, kami melaksanakan penutupan sebagai penanda bahwa kegiatan magang ini sudah selesai. Selama 1 bulan melaksanakan kegiatan magang 1, ada proses pengambilan data yang harus kami lakukan agar informasi yang kami dapatkan akurat dan tepat. Yang pertama adalah observasi. Kami melakukan observasi dengan melakukan kunjungan ke madrasah setiap hari Senin dan Rabu. Di sana, kami mengamati lingkungan madrasah baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Yang kedua adalah wawancara. Kami melakukan wawancara dengan guru pamong untuk menggali informasi secara mendalam. Guru pamong kami adalah Ibu Anik Nurhayati yang merupakan guru bahasa Inggris di MA Ma'arif Al-Islah. Kami secara intensif melakukan wawancara dengan beliau setiap hari Senin dan Rabu. Dan yang ketiga adalah dokumentasi. Proses dokumentasi yang kami lakukan adalah mengambil rekaman suara, foto, dan video dengan menggunakan media yaitu handphone. Selama kegiatan itu berlangsung, kami memperoleh data-data sebagai berikut. 1.
profil madrasah yang berisi tentang sejarah berdirinya MA Ma'arif Al-Islah dan hal-hal yang terkait dengan identitas madrasah. 2. Struktur organisasi madrasah. Jabatan paling tinggi yang terdapat di MA Ma'arif Al-Islah adalah Ketua Yayasan, kemudian Kepala Madrasah dan Komite Madrasah, selanjutnya Kepala Tata Usaha, kemudian Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, dan Waka Sarpras, kemudian Wali Kelas dan Guru BK, Guru Mata Pelajaran, dan yang terakhir siswa. Yang ketiga, data sumber daya manusia yang terdiri dari guru, tutor, siswa, dan tenaga kependidikan. Dari data ini diketahui bahwa jumlah guru dan tenaga pendidik ada 16 dan jumlah siswa-siswi MA Ma'arif Al-Islah kurang lebih 74 siswa. Yang keempat, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang terdapat di MA Ma'arif Al-Islah sudah cukup lengkap sehingga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan siswa-siswi dengan luas tanah 2.789 meter persegi untuk bangunan seluas 570 meter persegi yang berupa bangunan ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, dan lain-lain. 5. Prestasi dan kegiatan pendukung madrasah. Siswa-siswi MA Ma'arif Al-Islah cukup aktif mengikuti perlombaan-perlombaan sehingga dapat mengharumkan nama madrasah karena prestasi yang diperoleh cukup banyak. 6. Data pendukung terkait pembelajaran di madrasah. Data ini berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang kami observasi sebagai salah satu sumber untuk pembuatan laporan. Setelah melakukan observasi dan wawancara, saya mendapatkan hasil terkait 3 aspek, yaitu kultur, perangkat pembelajaran, dan perangkat penilaian. Pada aspek kultur, saya memperoleh hasil bahwa terdapat 5 kebiasaan yang sudah membudaya di sana, yaitu tegur sapa dan salam, komunikasi yang baik, kegiatan rutin bersama antara guru dan siswa, serta warga madrasah lainnya, kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler, dan yang terakhir kegiatan yang menyangkut masyarakat sekitar madrasah. Terdapat pula upaya-upaya pembinaan guru dan siswa. Kultur atau kebiasaan ini saya harapkan dapat dicontoh dan diterapkan tidak hanya pada saat di madrasah saja, tetapi juga di kehidupan sehari-hari. Kemudian, aspek perangkat pembelajaran. Saya melakukan observasi pada RPP yang telah diberikan oleh guru pamong, sehingga saya memperoleh hasil bahwa standar kompetensi dasar atau SKKD, indikator pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, bahan pembelajaran, dan alokasi waktu pembelajaran di MA Ma'arif Al-Islah sudah terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lainnya. Untuk penyusunan perangkat RPP, menurut saya, pada sistem penomorannya kurang tepat karena tidak sama dengan sistem penomoran pada kompetensi dasar. Namun, terlepas dari hal itu, penyusunan perangkat RPP sudah sesuai dengan aturan. Dan yang terakhir adalah perangkat penilaian. Hasil yang saya peroleh, perangkat penilaian yang digunakan guru ada 3 aspek, yaitu afeksi, kognisi, dan psikomotorik. Semua aspek penilaian ini diterapkan dalam penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir. Aspek penilaian pertama adalah aspek afeksi, di mana guru melakukan pengamatan terhadap siswa dan perilaku peserta didik selama di dalam kelas. Aspek penilaian kedua adalah aspek kognisi, di mana guru melakukan penilaian tes berupa portofolio, penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir. Aspek penilaian yang ketiga adalah aspek psikomotorik, di mana guru melakukan penilaian dengan memberikan tugas-tugas dan performance siswa-siswi yang mencakup skill listening, writing, reading, dan speaking. Dari semua aspek yang telah dilakukan, menurut saya, sistem penilaian pada aspek kognisi tidak maksimal.
Sistem yang digunakan dapat menjadi pemicu munculnya tindak kecurangan siswa-siswi dalam mengerjakan tugas-tugas dan ujian. Madrasah mengambil keputusan yang cukup berisiko. Di situasi pandemi COVID ini, sistem ujian baik tengah semester dan akhir semester dilakukan dengan cara siswa-siswi mengambil soal ujian ke sekolah, kemudian mereka pulang ke rumah untuk mengerjakan ujian. Setelah itu, keesokan harinya, siswa-siswi kembali ke sekolah untuk mengumpulkan jawaban dan mengambil soal ujian mata pelajaran lainnya. Kemudian, untuk ketersediaan media pembelajaran di madrasah untuk menunjang pembelajaran bahasa Inggris pun sudah bagus, tetapi penggunaannya kurang maksimal karena jumlahnya yang terbatas. Secara keseluruhan, pada kegiatan magang 1 ini, saya dan teman-teman menemui kendala yang dapat menghambat proses pengerjaan laporan kami. Kendalanya adalah informasi yang kami dapatkan tidak lengkap. Informasi yang kami dapatkan tidak sesuai dengan keadaan realitasnya di madrasah. Dan yang terakhir, kurangnya kecakapan kami dalam mengembangkan pertanyaan untuk wawancara. Untuk itu, sebagai solusinya, kami mencari sumber lain untuk melengkapinya, melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing dan guru pamong, serta berdiskusi dengan teman satu kelompok. Baiklah, demikian presentasi dari laporan magang 1 saya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.